dipersembahkan oleh Pemirsa, kita lanjutkan dialog kita. Bu Lana, kalau berbicara soal inovasi, Bu Lana, sebetulnya bagaimana kemudian inovasi dari LPS, apa yang kemudian dilakukan untuk meningkatkan pelayanan LPS kepada masyarakat? Kita bukannya berbicara soal pandemi COVID-19, tapi juga nanti untuk kedepannya. Baik, terima kasih Mbak. Tentu LPS harus terus berkembang ya, seiring dengan bagaimana teknologi itu juga berkembang di dalam kehidupan masyarakat, maka LPS di dalam penanganan nanti ke depan, selain juga terus menguatkan simpanan tadi ya, penjaminan, LPS juga memperkuat di data. Data ini sangat penting karena data simpanan yang tepat, akurat itu sangat menentukan bagaimana penanganan atau resolusi bank jika terjadi sesuatu. Nah, LPS sekarang itu punya satu pengembangan data yang kami sebut sebagai SCV, Special Customer View. Nah, ini suatu data yang komprehensif yang nantinya akan terintegrasi dengan seluruh bank. Nah, bank bisa akan menyampaikan datanya terkait data nasabah, terkait pula data debitur. Jadi kalau nasabah itu adalah nasabah debitur, selain nasabah simpanan dia juga nasabah debitur, ini akan connect dengan LPS. Dengan demikian, kalau data SCV ini nanti sudah go live, kita perkirakan, kita targetkan nanti bulan Juni-Juli tahun 2021 ini, itu akan membuat data itu semakin terintegrasi, ya, dan kita bisa mempunyai tracking data yang lebih baik, dan dalam penanganan misalkan nanti ada klaim, ada proses likuidasi atau proses resolusi yang lain, itu bisa dilakukan dengan lebih cepat dan akurat, ya. Saya kira itu sih, pengembangan teknologi itu pasti akan terus bergerak seiring juga fungsi LPS ke depan menjadi risk minimizer. Nah, sebagai tambahan satu hal, LPS selama tahun 2020 juga telah menurunkan suku bunga penjaminan tadi sepanjang tahun 2020 itu sebesar 150 basis point atau 1,5% menjadi 4,5% untuk suku bunga penjaminan rupiah. Oke. Dan juga LPS memberikan relaksasi di dalam pembayaran premi dari penjaminan kepada bank-bank, bisa ditunda untuk 6 bulan ke depan. Demikian, kami terus melakukan inovasi seiring dengan kebutuhan perbankan supaya penanganan LPS untuk penjaminan dan menjaga stabilitas sistem keuangan ini tetap kita bisa lakukan dengan lebih baik. Baik, Bu Lana, kalau berbicara soal peluang atau tantangan seperti itu yang mungkin akan dihadapi di tahun 2021 ini, terlebih khusus juga dalam upaya pemulihan ekonomi nasional, seperti apa Bu dari LPS? Ya, kita terus mendukung ya. Pertama ini kan kalau kita lihat kegiatan ekonomi masih agak lemah ya, masih ragu gitu ya. Nah, LPS bisa mensupport tentunya dalam konteks Komite Stabilitas Sistem Keuangan, karena LPS nggak bisa sendirian. LPS bersama Bank Indonesia, bersama Otoritas Jasa Keuangan, juga bersama Kementerian Keuangan, itu terus memonitor pergerakan dari dana nasabah. Nah, kalau simpanan ini masih tumbuh terus tinggi gitu ya, terutama di giro, ini kan mengindikasikan kegiatan usaha masih lemah. Nah, inilah yang bisa dibantu oleh LPS bagaimana supaya mendorong mereka bisa mulai beraktivitas produksi. Ya, tentu nggak bisa dilepaskan juga dengan manajemen untuk penanganan COVID. Kalau misalnya PSBB ketat diberlakukan lagi, ya tentu agak sulit juga. Nah, tapi LPS melalui instrumen suku bunga penjaminan itu bisa melakukan dorongan terhadap perekonomian. Makanya selama tahun 2020 kita menurunkan 150 basis poin dengan harapan suku bunga penjaminan turun, maka cost of fund dari perbankan itu juga bisa turun. Dan suku bunga kredit nanti akan berlanjut turun. Nah, kita akan monitor dari instrumen tersebut di tahun 2021, tetap memperhatikan apakah efektivitas dari penurunan suku bunga LPS itu direspon baik oleh perbankan dengan penurunan suku bunga kredit. Nah, kalau suku bunga kredit itu turun, maka kegiatan usaha juga akan mulai membaik. Hal yang lain, kita terus melakukan sosialisasi bahwa LPS siap untuk tetap berada di sisi nasabah, bahwa dana nasabah sepanjang tidak melanggar aturan dari LPS seperti suku bunga penjaminan nggak boleh melebihi suku bunga LPS, tercatat dan tidak menyebabkan bank gagal dan nilai nominalnya 2 miliar per nasabah per bank, itu terus kita lakukan Mbak, karena
belum seluruh masyarakat itu tahu bahwa dananya itu tersimpan baik. Tapi beberapa kasus ketika kita melakukan likuidasi kepada Bank BPR, itu nasabah-nasabah baru menyadari, oh uang saya nggak hilang. Nah, uang nggak hilang itu penting sekali buat nasabah. Dan disitulah LPS ada untuk terus melakukan sosialisasi bahwa dana nasabah nggak akan hilang, walaupun banknya itu mengalami gagal, seperti BPR-BPR yang kita tangani waktu itu. Oke. Baik, artinya LPS terus mendukung kegiatan pemulihan ekonomi, khususnya juga di tengah pandemi COVID-19. Bulana Sulistianingsih, Kepala Eksekutif LPS, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Line Talk.